Ketika publik masih ramai mempertanyakan beban utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, mantan Presiden Jokowi melontarkan pernyataan yang kembali memancing perdebatan. Dalam sebuah kesempatan, Jokowi menegaskan bahwa proyek kereta cepat tidak bisa semata-mata diukur dari untung rugi finansial. Menurutnya, proyek ini adalah investasi sosial, sebuah upaya untuk mengurangi kemacetan, menurunkan emisi karbon, dan mengubah kebiasaan masyarakat agar lebih memilih transportasi massal. Namun publik bertanya-tanya, benarkah proyek yang menelan biaya lebih dari 116 triliun rupiah ini bisa disebut sebagai investasi sosial? Ataukah istilah itu sekadar cara baru untuk menutupi persoalan utang dan pembengkakan biaya yang terjadi? Jokowi dalam pembelaannya menyebutkan bahwa kemacetan di Jakarta menimbulkan kerugian ekonomi sekitar 65 triliun rupiah per tahun. Dan jika ditambah kawasan Bandung, totalnya bisa mencapai 100 triliun rupiah per tahun. Tapi disinilah kontradiksi mulai terlihat. Kemacetan yang dimaksud terjadi di dalam kota Jakarta dan di kota Bandung, bukan di jalur penghubung antar kota Jakarta-Bandung. Jika masalahnya adalah kemacetan perkotaan, mengapa justru yang dibangun adalah kereta cepat antar kota, bukan perluasan MRT atau LRT yang langsung melayani masyarakat di dalam kota? Logika ini semakin ganjil bila melihat konsep pengelolaan. MRT dan LRT memang dikelola dengan prinsip Public Service Obligation, yakni transportasi publik yang disubsidi karena dianggap layanan sosial negara. Namun kereta cepat berbeda total. Proyek ini dikelola oleh PT KCIC, perusahaan patungan Indonesia-Cina, yang sejak awal didesain untuk mencari keuntungan komersial, bukan sebagai layanan publik. Jadi bagaimana bisa proyek yang berorientasi laba dengan tiket mahal dan segmen pasar terbatas tiba-tiba disebut sebagai investasi sosial? Lebih jauh lagi, jika benar proyek ini merupakan investasi sosial yang berpotensi rugi, maka muncul pertanyaan besar. Mungkinkah Cina mau menanamkan modal sebesar 40% di proyek yang dianggap tidak menguntungkan? Tentu tidak ada investor yang menaruh uang triliunan rupiah hanya demi tujuan sosial. Investor akan masuk jika mereka melihat peluang keuntungan. Dan disinilah publik mulai khawatir, jangan-jangan keuntungan itu justru lebih besar mengalir ke pihak asing dibanding manfaat yang dirasakan rakyat Indonesia sendiri. Apalagi, hingga kini isi kontrak antara Indonesia dan Cina untuk proyek ini belum pernah dibuka secara transparan. Bahkan sejumlah anggota DPR mengaku tidak tahu detail perjanjiannya. Padahal kontrak itu menyangkut utang jangka panjang yang bisa membebani keuangan negara hingga puluhan tahun ke depan. Jadi, ketika mantan presiden berbicara bahwa proyek ini bukan soal untung rugi, publik justru menilai sebaliknya. Karena dalam ekonomi publik, investasi sosial tidak bisa dijadikan alasan untuk mengabaikan transparansi dan akuntabilitas. Apalagi jika proyek tersebut melibatkan dana besar, utang luar negeri, dan kerjasama yang belum jelas siapa sebenarnya pihak yang paling diuntungkan. Kereta cepat seharusnya menjadi simbol kemajuan, bukan sumber pertanyaan. Publik mendesak agar pemerintah membuka seluruh isi kontrak dan perhitungan ekonominya secara terbuka. Karena proyek yang mengatasnamakan kepentingan rakyat harus bisa diuji oleh rakyat sendiri. Pada akhirnya, proyek raksasa seperti ini seharusnya dibangun di atas logika publik, bukan narasi politik. Dan jika pemerintah terus menyebutnya sebagai investasi sosial, maka publik berhak tahu siapa yang menanggung ruginya dan siapa yang sebenarnya menikmati keuntungannya. Berikan komentar kalian terhadap kontroversi pernyataan Jokowi tersebut. Apakah kalian setuju atau tidak? Like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini menyuarakan sikap kritis publik untuk Indonesia lebih baik.